Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Trimulyani, NIM 19591064. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peran guru sebagai pengajar. Nah, guru sebagai pengajar memiliki peran yaitu menyusun atau merencanakan program pengajaran, kemudian melaksanakan program pengajaran tersebut, lalu kemudian memberikan evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran yang telah terlaksana. Nah, peran guru sebagai pengajar yaitu guru membantu siswa, memberikan motivasi kepada siswa, memberikan dorongan kepada siswa, juga memberikan fasilitas belajar kepada siswa agar siswa dapat mencapai tujuannya. Nah, secara garis besar ada dua permasalahan utama yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Masalah yang pertama ialah bagaimana cara mengembangkan kurikulum dan bagaimana cara mengarahkan agar guru melaksanakan program pengajaran sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Masalah yang kedua ialah bagaimana agar acuan kurikulum yang berlaku di pusat itu dapat dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga dapat tersampaikan kepada peserta didik dan juga dapat diterima dengan baik. Nah, beberapa mata pelajaran itu dipisah-pisah sehingga membuat siswa itu memilih-milih mata pelajaran tertentu saja. Nah, kecenderungan yang membuat siswa ini memilih mata pelajaran yang ia sukai saja. Nah, sebagai pengajar, guru itu juga dihadapkan oleh tuntutan agar dapat memberikan upaya perbaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi maupun kekurangan-kekurangan yang ada. Selain itu, guru juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas profesional. Nah, peran guru sebagai pengajar tentu saja berbeda dengan peran guru sebagai pengajar sekaligus pelaksana PTK atau penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada penilaian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Dini Puspitasari. Kepada teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru sebagai pengajar, khususnya yaitu kegiatan guru pengajar. Kegiatan guru pengajar itu tentu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Kegiatan guru pengajar yaitu dimulai dari tahap persiapan pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi atau penilaian pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kegiatan persiapan pembelajaran. Kegiatan persiapan pembelajaran pada kegiatan persiapan ini, peran guru pengajar yaitu hanya tujuan untuk menyampaikan apa yang tertuang dalam kurikulum dari setiap mata pelajaran. Guru sebagai pengajar juga hanya menuliskan pokok-pokok bahasannya saja. Nah, kegiatan guru sebagai pengajar pada tahap ini yaitu hanya menggunakan media dan sumber belajar seadanya saja yang ada di sekolah tersebut punyai. Seperti di sekolah tersebut memiliki media infocus, maka guru tersebut hanya menggunakan media tersebut yang ada di sekolah tersebut. Nah, guru sebagai pengajar dalam pembuatan rencana pembelajaran
sebagai pengajar, guru hanya menuliskan langkah-langkah pembelajarannya saja. Langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam beberapa poin-poin. Kemudian kegiatan guru yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan awal yaitu guru sebagai pengajar, persepsinya itu tidak ada dan kurang menarik. Nah, yang di kegiatan inti yaitu guru sebagai pengajar dimulai dari kegiatan untuk mencapai TIK yang paling mudah ke yang mendasar hingga ke yang paling sulit atau susah. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, sebagai pengajar, guru mengisi dengan hal-hal biasa seperti merangkum, memberi tes, memberi pertanyaan, kemudian memberikan tindak lanjut dari kegiatan inti yang dilakukan sebelumnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ada kegiatan evaluasi atau kegiatan penilaian pembelajaran. Nah, sebagai guru, sebagai pengajar, guru hanya mencantumkan deskripsi dari tes yang diberikan dan alat ukurnya itu hanya dalam jumlah yang terbatas. Nah, setelah pembelajaran atau pasca pembelajaran itu, setelah menyampaikan materi, setelah menyampaikan apa yang ingin disampaikan guru oleh siswa, itu guru sebagai pengajar boleh langsung bisa beristirahat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kegiatan guru sebagai pengajar. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 6B, NIM 19591048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang peranan guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas. Nah, jadi salah satu alasan dilakukan penelitian tindakan itu karena untuk memperbaiki masalah reformasi pendidikan yang terjadi di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, dan juga berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Nah, peranan guru sebagai peneliti tindakan yaitu untuk memperbaiki mutu pembelajaran yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari hal tersebut kita mendapatkan gambaran bahwasanya guru sebagai peneliti itu harus paham betul tentang konsep suatu kurikulum atau teori kurikulum sesuai dengan tugasnya sebagai pengembang kurikulum melalui peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Di samping itu, Eliot juga menjelaskan bagaimana seharusnya guru melaksanakan penelitian tindakan sebagai kegiatan pembaharuan dan memainkan perannya sebagai peneliti tindakan dengan munculnya reformasi atau berbagai pembaruan, baik itu di dalam kurikulum atau pembelajaran terpadu. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berorientasi pada proses interaksi antara guru dan siswa dengan mempertimbangkan segala aspek yang mendukungnya, yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dari bawah ke atas. Perpaduan materi pembelajaran kurikulum itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pengajar atau guru. Dalam artian guru itu lebih banyak daripada muridnya. Yang kedua yaitu peranan kepala sekolah yang dapat menyesuaikan diri.
Hal ini dalam artian yaitu kepala sekolah tidak terlalu menekankan tentang materi pembelajaran kepada pengajar atau kepada guru. Hal ini guna untuk supaya guru dapat mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin. Beberapa karakteristik dari proses reformasi pembaharuan menurut Eliot adalah yang pertama, proses awal yang dilakukan atau yang dilihat oleh guru atau pengajar langsung melihat keadaan atau melaksanakan yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam bentuk pengajaran yang sudah diterapkan di kelas terjadi banyak hambatan sehingga isi dari kurikulum itu sendiri kurang bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang ketiga, adanya pembaharuan itu masih ditentang oleh berbagai kalangan guru yang masih berpikir bahwasanya pendidikan merupakan suatu proses belajar, mengajar, dan proses evaluasi. Kemudian yang keempat, permasalahan yang muncul itu kemudian didiskusikan dan ditindaklanjuti. Kemudian yang selanjutnya, inovasi tentang pembaruan kurikulum itu dikenal dengan reformasi kurikulum. Nah, tindak lanjut dari pengembangan kurikulum itu sendiri dilakukan atau menggunakan pendekatan dari bawah ke atas. Adapun urutan kegiatannya secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana penelitian yang dilakukan itu sesuai dengan kemampuan guru. Guru di sini bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek penelitian. Kemudian yang kedua, guru dikelompokkan berdasarkan hasil diagnosa dan hipotesis yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, guru diharapkan dapat mengembangkan teori yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, dalam proses penelitian diharapkan kelas penelitian itu disusun sesuai dengan keadaan atau suasana guru, murid, dan kelas yang akan dilakukan penelitian. Kemudian tujuan atau tugas tim awal itu untuk merumuskan tujuan dan juga untuk memfasilitasi kegiatan yang akan terjadi selanjutnya. Yang keenam yaitu guru itu mengelompokkan atau mengidentifikasi atau mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang terjadi agar mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang ketujuh, permasalahan atau melakukan uji coba tes pada kelas penelitian. Yang kedelapan yaitu untuk merumuskan tujuan itu perlu dilakukan atau perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan pada konsep dasar yang ada. Baiklah, itulah tadi penjelasan secara singkat saya tentang peranan guru sebagai pelaksana penelitian tindakan kelas. Apabila saya ada salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu dari Saudari Diana Mandasari. Agar dapat terlaksana, yang perlu diperhatikan khususnya bagi para pengajar atau guru sebagai berikut. Yang pertama, setiap pengajar seharusnya dapat mengontrol keadaan kelas dan informasi yang sedang berlangsung. Kedua, kepala sekolah mengontrol dan mengecek kebenaran data atau informasi yang diperolehnya. Yang ketiga, setiap pengajar mengontrol kinerja tim dan prakteknya di dalam kelas. Yang keempat, data yang diperoleh tim selayaknya dapat diakses oleh pengajar lain yang berhubungan dengannya. Yang kelima, siswa yang terlibat interview atau wawancara dengan tim peneliti tetap dapat menjalin hubungan dengan pengajarnya. Selanjutnya, peran guru sebagai pengembang kurikulum dan peneliti merupakan awal untuk proses pengambilan kebijakan terhadap kurikulum yang dilaksanakan di dalam kelas. Salah satu acuan dalam menggambarkan praktek kurikulum yang dapat digunakan oleh guru sebagai
peneliti atau pelaksana penelitian tindakan kelas adalah teori kurikulum humanis. Nah, teori kurikulum humanis ini yang dikemukakan oleh Stenhouse sejak tahun 1970-an atau John Ellis 1991, dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan siswa yang berada di bawah rata-rata melalui siswa yang berada pada tingkat rata-rata. Kemudian selanjutnya ada konsep dasar teori humanis yang dikemukakan oleh Lawrence Stenhouse. Tersebut adalah didasarkan pada proses praksiologi, yaitu prinsip dasar yang dipahami oleh dan dilaksanakan oleh guru dalam membumikan tujuan pendidikan ke dalam praktek pengajar yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada juga tujuan dari teori humanis ini yang dikemukakan oleh Stenhouse adalah berkaitan dengan mengembangkan pemahaman terhadap situasi masyarakat yang ada di sekitarnya, dan diharapkan agar masyarakat dapat menyikapi dengan bijaksana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Teori humanis secara garis besarnya yang pertama yaitu jika ada silang pendapat yang terjadi di dalam kelas, maka pengajar sebagai konselor wajib menyelesaikannya. Yang kedua, diharapkan otoritas tidak digunakan guru. Ketiga, permasalahan yang diperdebatkan siswa hendaknya dapat dijadikan sebagai ajang diskusi yang dapat memancing tanggapan yang berbeda dari siswa. Keempat, diskusi yang dilaksanakan diupayakan jangan sampai melebar keluar dari topik yang sedang dibicarakan. Yang kelima, guru sebagai fasilitator atau pemandu kegiatan dapat mengarahkan kegiatan atau diskusi yang dilakukan siswa agar berjalan dengan baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.